Selamat bertemu lagi para penonton Smart Stoic. Semoga hari ini Anda sekeluarga sehat selalu, dan lebih baik dari hari kemarin. Dalam video kali ini yang berjudul Mengelola Energi Negatif, kami mengisahkan tentang seorang filsuf bijak bernama Marcus yang hidup di kerajaan Lusitania. Ia dikenal karena kebijaksanaannya dalam mengelola energi negatif melalui prinsip-prinsip Stoicisme. Dalam cerita ini, Marcus bertemu dengan seorang pemuda bernama Lucius, yang merasa terganggu oleh negativitas di sekitarnya. Dengan bimbingan Marcus, Lucius belajar untuk memisahkan hal-hal yang bisa dia kendalikan dengan hal-hal yang tidak dapat dia kendalikan, serta bagaimana merespons situasi dengan tenang dan bijaksana. Melalui meditasi dan refleksi, Lucius mulai mengendalikan emosinya. Ia menemukan kedamaian dalam dirinya, meskipun dikelilingi oleh negativitas. Bagaimana kelanjutannya? Silahkan mengikuti video kisah inspiratif ini tanpa skip. Selamat menonton. Pada zaman dahulu, di sebuah kerajaan bernama Lusitania, hidup seorang filsuf bijak bernama Marcus. Ia dikenal sebagai orang yang sangat tenang, bijaksana, dan tidak mudah terpengaruh oleh situasi apapun. Karakter positif itu dimiliki, karena ia penganut teguh filosofi Stoicisme. Tak pelak lagi, ia pun menjadi tempat orang-orang datang mencari nasihat. Suatu hari, Marcus sedang duduk di taman kerajaan yang tenang. Ia membaca sebuah kitab kuno. Tiba-tiba, seorang pemuda bernama Lucius datang dengan wajah penuh kecemasan. "Marcus, aku butuh bantuanmu," kata Lucius tanpa basa-basi. Marcus menutup bukunya dan menatap Lucius dengan tenang. "Apa yang mengganggumu, Lucius?" Lucius menghela napas panjang sebelum mulai bercerita. "Aku merasa selalu dikelilingi oleh energi negatif. Orang-orang di sekitarku selalu mengeluh, marah, dan aku merasa energi mereka menular padaku. Aku tidak tahu bagaimana cara mengatasinya." Marcus tersenyum lembut. "Tenanglah, Lucius. Mari kita duduk dan bicarakan hal ini lebih lanjut." Setelah duduk di bangku taman yang nyaman, Marcus memulai percakapan. "Ceritakan lebih detail tentang apa yang terjadi, Lucius. Siapa saja yang menurutmu membawa energi negatif ini?" Lucius merenung sejenak. "Ada teman-teman di tempat kerja, keluargaku di rumah, bahkan orang asing yang kutemui di jalan. Rasanya seperti semua orang sedang dalam keadaan stres dan marah." Marcus mengangguk pelan. Energi negatif dari orang lain bisa sangat mengganggu, jika kita tidak tahu bagaimana cara menghadapinya. Namun, penting untuk memahami, bahwa kita tidak bisa mengontrol tindakan dan perasaan orang lain. Yang dapat kita kontrol hanyalah diri kita sendiri dan cara kita merespons mereka. Lucius tampak bingung. "Bagaimana caranya, Marcus? Bagaimana aku bisa tetap tenang ketika dikelilingi oleh begitu banyak negativitas?" Marcus mengambil sehelai daun yang jatuh di pangkuannya. Daun itu dipandangnya sejenak. Stoicisme mengajarkan kita untuk memisahkan hal-hal yang ada dan yang tidak ada dalam kendali kita. Pikiran dan tindakan kita adalah hal yang bisa kita kendalikan. Perasaan dan reaksi orang lain bukanlah bagian dari kendali kita. Lucius mengangguk, mulai memahami. "Jadi, aku harus fokus pada bagaimana aku merespons mereka, bukan pada apa yang mereka lakukan?" "Benar," jawab Marcus. Satu prinsip penting dalam Stoicisme adalah amor fati, yang berarti mencintai takdir. Kita harus menerima segala situasi, baik atau buruk, sebagai bagian dari takdir kita dan belajar dari mereka. Marcus melanjutkan, untuk mengelola energi negatif, kita harus melatih pikiran kita. Setiap kali kamu merasa dikelilingi oleh negativitas, cobalah mengalihkan perhatianmu pada hal-hal yang bisa kamu kendalikan. Fokus pada tugas yang ada di tanganmu dan carilah kedamaian dalam dirimu sendiri." Lucius tersenyum sedikit. "Cara-cara ini terdengar mudah, tapi aku yakin praktiknya akan sulit." Marcus tertawa kecil. "Memang, tidak ada yang mudah dalam hidup ini. Namun, dengan latihan dan tekad, kamu bisa mencapainya. Setiap hari, luangkan waktu untuk merenung dan menenangkan pikiranmu. Meditasi stoik bisa sangat membantu dalam hal ini." Beberapa hari kemudian, Lucius kembali bertemu Marcus di taman yang sama. Wajahnya kini tampak lebih cerah. "Aku sudah mencoba nasihatmu, Marcus," kata Lucius. "Aku mulai mempraktikkan meditasi dan berusaha memfokuskan pikiran pada hal-hal yang bisa kukendalikan. Aku merasa sedikit lebih baik."
Markus tersenyum bangga. Bagus, Lucius. Ini adalah sebuah awal yang baik. Namun, masih ada hal lain yang dapat kamu lakukan. Ketika kamu berinteraksi dengan orang-orang yang membawa energi negatif, cobalah untuk tidak terjebak dalam emosi mereka. Tetaplah tenang dan berikan respon yang bijaksana. Lucius tampak berpikir. Bagaimana jika mereka terus-menerus mengeluh atau marah? Apakah aku harus menghindari mereka? Markus menggeleng. Tidak selalu. Menghindari bukanlah solusi. Cobalah untuk mengubah percakapan ke arah yang lebih positif. Tanyakan pada mereka apa yang bisa mereka lakukan untuk memperbaiki situasi mereka. Kadang-kadang, orang hanya perlu didengar dan diberi dorongan. Suatu hari, Lucius menghadapi ujian nyata. Di tempat kerjanya, seorang rekan bernama Gaius terus-menerus mengeluh tentang bos mereka. Setiap hari, Gaius akan mendekati Lucius dan melampiaskan kekesalannya. Pada awalnya, Lucius merasa terganggu. Namun, dia mengingat nasihat Markus dan memutuskan untuk mencoba pendekatan berbeda. Ketika Gaius mulai mengeluh lagi, Lucius mendengarkan dengan tenang dan berkata, "Gaius, aku mengerti kamu merasa frustrasi. Apa yang bisa kita lakukan untuk membuat situasi ini lebih baik?" Gaius terkejut dengan respons Lucius yang tenang dan bijaksana. Setelah beberapa saat, dia mulai berbicara lebih konstruktif. Mereka berdiskusi tentang solusi yang mungkin dan akhirnya menemukan cara untuk mengatasi beberapa masalah di tempat kerja mereka. Waktu berlalu, dan Lucius semakin mahir dalam menerapkan prinsip-prinsip stoicisme dalam hidupnya. Dia mulai merasa lebih tenang. Tidak mudah terpengaruh oleh negativitas di sekitarnya. Dia juga mulai berbagi pengalamannya dengan orang lain. Suatu hari, Lucius bertemu dengan seorang teman lama, Julia, yang sedang mengalami masalah serupa dengan yang pernah dia alami. "Lucius, aku merasa sangat stres dan tertekan dengan semua masalah di sekitarku," keluh Julia. Lucius tersenyum hangat. "Aku pernah berada di posisi yang sama, Julia. Ada beberapa hal yang bisa kamu lakukan untuk mengatasi ini." Julia mendengarkan dengan penuh perhatian ketika Lucius mulai berbagi prinsip-prinsip stoicisme yang telah dia pelajari dari Markus. Dia menjelaskan tentang pentingnya memisahkan hal-hal yang dapat dan yang tidak dapat kita kendalikan, serta bagaimana mencintai takdir. Seiring waktu, Lucius melihat perubahan besar dalam hidupnya. Dia tidak hanya berhasil mengelola energi negatif, tetapi juga membantu orang lain melakukan hal yang sama. Dia menjadi inspirasi bagi banyak orang di sekitarnya. Markus, yang mengamati perkembangan Lucius dari jauh. Ia sangat bangga dan mengagumi atas kemampuan yang dimiliki Lucius. Suatu hari, mereka bertemu lagi di taman yang sama. "Markus, aku ingin berterima kasih atas semua nasihatmu," kata Lucius dengan tulus. "Aku merasa hidupku jauh lebih baik sekarang." Markus tersenyum hangat. "Aku senang mendengarnya, Lucius. Ingatlah, hidup adalah perjalanan yang singkat. Suatu saat pasti akan berhenti di saat seseorang menerima takdir kematiannya. Karena itu, teruslah belajar dan tumbuh. Stoicisme adalah alat yang kuat, tetapi hanya akan berguna jika kita terus menerapkannya dalam hidup kita." Lucius mengangguk. "Aku akan terus berusaha, Markus. Terima kasih sekali lagi." Dengan itu, Lucius melanjutkan perjalanannya. Membawa serta kebijaksanaan yang telah dia pelajari. Dia tahu dan sangat menyadari bahwa energi negatif akan selalu ada di sekitarnya, tetapi diyakini dengan sikap dan prinsip stoicisme, dia akan mampu mengelolanya dengan bijaksana dan terus menjalani hidup dengan damai. Dengan demikian, di kerajaan Lusitania, stoicisme terus berkembang, menginspirasi banyak orang untuk menghadapi hidup dengan tenang, bijaksana, dan penuh kebijaksanaan, seperti yang telah diajarkan oleh Markus kepada Lucius. Sebagai pengingat buat kita semua, cerita yang mengupas diskusi antara Markus dan Lucius ini, menggambarkan bagaimana prinsip-prinsip stoicisme dapat digunakan untuk mengelola energi negatif. Sehingga setiap individu akan menemukan kedamaian dalam diri sendiri. Dalam menghadapi tantangan hidup, kebijaksanaan dan ketenangan, pikiran adalah kunci untuk tetap teguh dan tidak terpengaruh oleh situasi eksternal. Melalui dialog dan praktik sehari-hari, kita bisa belajar untuk menerapkan stoicisme dalam kehidupan kita, menjadikannya panduan dalam menghadapi berbagai tantangan dengan kepala dingin dan hati yang tenang. Tamat.